Shalom saudara sekalian, kembali lagi bersama kami Departemen Musik Ibadah dalam program Edukasi Bernyanyi Indah bagi Jemaat. Kali ini saya ditemani oleh Jonathan dan Ruth. Mereka akan membantu saya untuk mendemonstrasikan pelajaran-pelajaran tips-tips bernyanyi hari ini. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memproduksi vocal sound yang bagus. Seperti apa sih vocal sound yang bagus itu? Vocal sound yang bagus itu harus terdengar rileks, tidak tegang, tidak tercekik, dan juga harus terdengar enak, pleasant to listen to. Dan juga vocal sound yang bagus itu harus terdengar bulat, penuh, dan bergema. Nah, pertanyaannya saudara sekalian, bagaimana sih kita memproduksi vocal sound yang seperti itu? Baik, sekarang saya akan minta Jonathan dan Ruth mendemonstrasikan bagaimana sih kita pada umumnya biasanya bernyanyi. Ini adalah cara yang umumnya orang bernyanyi. Ya, kita coba nyanyikan lagu tadi, tapi hanya kalimat pertamanya saja. Ya. Tuhan. Ya, terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya kepada Jonathan. Pada waktu kamu bernyanyi seperti itu, apa yang kamu rasakan pada langit-langit lunak di dalam mulutmu? Gak merasa ada perbedaan, tertutup aja. Tertutup ya, tidak terjadi apa-apa sepertinya ya. Sekarang Ruth, tadi waktu bernyanyi, apa yang kamu rasakan atau di manakah kamu merasa kamu menggetarkan suaramu? Leher sih Kak. Di leher. Itu perasaan kayak nggak bisa nyampai lebih tinggi lagi. Tertahan di sini ya. Oke, bagus. Sekarang coba kalian menyanyi dengan cara yang benar, seperti di awal tadi ya. Nah, sama persis, hanya kalimat depan saja ya. Tuhan. Good job, thank you. Nah, sekarang kembali lagi Jonathan, apa yang kamu rasakan pada langit-langit lunakmu? Langit-langitnya terangkat gitu. Terangkat ya. Kemudian Ruth, sekarang kamu merasakan getaran suaramu di mana? Kepala, dan saya merasa masih bisa lebih tinggi lagi nyanyinya. Di bagian sini ya, kepala, wajah, depan ya. Oke, terima kasih. Nah, saudara sekalian, kita sudah mendengar ya apa yang dirasakan oleh kedua teman kita. Pada saat mereka bernyanyi seperti pada umumnya kita biasanya bernyanyi, mereka merasakan bahwa di dalam mulut mereka tidak terjadi apa-apa. Artinya, langit-langit lunak mereka pasif, tidak bergerak, tidak membentuk apa-apa. Demikian juga Ruth merasakan bahwa suaranya bergetar di bagian leher. Namun ketika mereka bernyanyi dengan benar, suara mereka lebih ringing, lebih resonan, lebih enak didengar. Jonathan merasakan bahwa langit-langit lunaknya itu di dalam mulut terangkat. Dan Ruth juga merasakan bahwa sekarang getaran suaranya itu ada di bagian depan wajahnya. Sebenarnya itulah yang harus terjadi pada saat kita bernyanyi dan menghasilkan vocal sound yang bagus. Yaitu kita harus membentuk apa yang disebut dengan sound cavity, ruang suara di dalam mulut kita. Langit-langit lunak kita harus terangkat, dan juga kita harus memantulkan suara kita ke bagian depan. Nah, saudara, sekarang saya akan memberikan tips bagaimana kita membentuk sound cavity atau ruang suara itu, membuat langit-langit lunak kita terangkat dan suara kita bisa lebih di depan. Nah, pertama, saudara sekalian, yang biasa orang sebut sebagai humming. Nah, saudara bayangkan ya, Jonathan dan Ruth, bayangkan ada bakso, tahu ya bakso ya? Kalian ambil, yuk ambil, masukkan ke dalam mulut, tapi jangan dikunyah. Tutup. Nah, posisi seperti ini, seolah-olah di dalam mulut kita ada bakso. Oke, rileks lagi. Sekarang Jonathan, waktu kamu kulum bakso tadi, apa yang kamu rasakan pada langit-langit lunakmu? Jadi terangkat sih Kak. Terangkat ya. Nah, Ruth juga demikian? Ya. Itulah yang seharusnya terjadi ya. Nah, kita bisa melatih seperti itu
sering-sering melakukan seperti itu, ya. Kemudian setelah kita sudah melakukan beberapa kali, coba kita bersenandung atau humming dengan posisi mulut kita seperti tadi ya. Ada bakso di dalam mulut kita. Misalnya nadanya ini. Kita ambil do-nya saja ya. Kita humming seperti itu. 1, 2, 3. Good. Terima kasih. Nah, saudara bisa nada apa saja. Satu nada saja. Saudara lakukan itu terus. Pada saat langit-langit saudara terangkat dan saudara membunyikan vokal, suara, maka otomatis suara itu akan berdengung di sini, tidak akan di leher lagi. Karena langit-langit kita sudah terangkat, langit-langit lunak. Kemudian ada tips yang kedua, yaitu apa yang kami sebut dengan pre-yawn position. Posisi ketika kita sebelum kita menguap. Caranya kita harus menguap dulu. Kita coba menguap ya, coba. Menguap ya. Apa yang terjadi pada Ruth ketika menguap? Apa yang terjadi di dalam mulutmu? Terangkat langit-langitnya ya. Seperti ada gua tambahan di dalam mulut kita ya. Open inside. Nah, Jonathan juga merasakan sama ya, terangkat langit-langitnya. Nah, itu juga bisa membantu kita untuk mengangkat langit-langit lunak itu. Nah, dua hal ini saudara sekalian harus terus-menerus kita lakukan untuk melatih otot kita. Karena otot kita memiliki memori. Sampai suatu tahap di mana ketika kita akan bernyanyi, otot kita akan bergerak secara otomatis. Ingat, saudara, humming. Saudara bisa membunyikan nada apa saja atau menyanyi happy birthday. Seperti itu, dengan posisi ada bakso di dalam mulut. Atau saudara bisa menguap. Rasakan posisi sebelum saudara menguap. Seperti itu. Nah, saudara sekalian, dengan terus-menerus melakukan latihan ini, saya yakin akan ada perubahan pada vokal saudara. Perubahan yang nyata dan signifikan. Mari kita terus belajar bernyanyi sehingga suara kita bisa lebih maksimal lagi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu pada video berikutnya.